Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran Discovery Learning pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok kami yakni yang pertama Atailah, yang kedua Eka Novida Wulansari, yang ketiga Feni Fajriani, yang keempat Sari Mahmuda, dan yang kelima Selvia Novita Juniarti. Setelah ini kami akan mempresentasikan mengenai Discovery Learning, dan untuk teman-teman silakan disimak. Baiklah, saya Atailah akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Saya Eka Novida Wulansari akan melanjutkan materi pada strategi pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menemukan suatu konsep pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk menggali potensi peserta didik. Langkah-langkah penggunaan strategi Discovery Learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Pada tahap ini, stimulasi fungsinya adalah untuk menyediakan kondisi interaksi belajar. Stimulasi dilakukan dengan melakukan teknik bertanya dengan peserta didik untuk mendorong eksplorasi dan ide-ide. Yang kedua, identifikasi atau problem statement. Peserta didik menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang diberikan untuk membangun pemikiran peserta didik agar terbiasa memecahkan masalah. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, mengamati objek, membaca literatur, melakukan interview dengan narasumber, dan lainnya. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif penyelesaian jawaban yang perlu mendapat pembuktian logis. Yang kelima, pembuktian atau verification. Pembuktian ini berguna agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Peserta didik menemukan sebuah konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalization. Peserta didik menarik kesimpulan dengan memperhatikan proses generalisasi yang mengharuskan mereka untuk menguasai pembelajaran atas makna yang luas. Kelebihan strategi pembelajaran Discovery Learning adalah 1. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 2. Peserta didik dapat menjadi lebih percaya pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri. 3. Peserta didik dapat mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam melakukan eksperimen. 5. Membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki peserta didik. Kelemahan strategi pembelajaran Discovery Learning adalah 1. Membutuhkan waktu yang lebih lama dan butuh persiapan yang lebih baik sebelum menerapkan model ini. 2. Memungkinkan munculnya miskonsepsi jika PBM tidak dirancang secara menyeluruh. 3. Tidak efektif kepada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. 4. Memerlukan analisis materi dan konsep yang detail.
Contoh penerapan strategi pembelajaran discovery learning. Saat peserta didik diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja, mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Di sini, guru berperan untuk mendukung pembelajaran, lalu menjelaskan pembakaran dalam kimia dasar berdasarkan hasil penemuan peserta didik. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi pembelajaran discovery learning dan semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.